payment yang sangat besar. Itu yang dihindari. Nah, sehingga tetap dimintakan untuk dikenakan bunga. Sekalipun demikian, paling tidak bahwa kita bisa menurunkan tingkat suku bunga selama masa grace period ini. Yang tadinya 9,8% menjadi kita berharap bisa 7. Nah, karena Pak Direktur yang baru juga orang keuangan, saya berharap bahwa 7 pun masih bisa kita negokan. Kalau bisa di angka ya maksimal 3% seperti itu. Gitu. Maksimal 3, sehingga beban bunga kita akan semakin turun. Seperti itu. Lainnya kita derivat 2029. Demikian juga dengan intercompany loan. Kita tunda pembayarannya ke tahun 2029 karena akan didahulukan adalah pembayaran atau hutang kepada perbankan. Yang mana hutang perbankan ini kita relatif sangat-sangat kecil dibandingkan dengan PTPN lain. Kalau PTPN 7, ya, tempat yang akan saya masuki, nanti hutang perbankannya mencapai hampir 7-8 triliun. Seperti itu. Kita itu hanya 15 miliar saja yang direstrukturisasi. Hanya 15 miliar. Nah, sementara yang tidak bisa selain ke bank itu adalah intercompany loan. Ini yang cukup besar juga, kurang lebih sekitar 640 sampai 650 miliar. Ini juga di-divert ke belakang. Di-divert ke belakang, kemudian selama masa tunggu atau grace period kita tetap dikenakan bunga sebesar 7%. Sehingga beban keuangan tahun ini diharapkan akan berkurang kurang lebih sekitar 30-40 miliar saja. Nah, seperti itu. Nah, tetapi sejatinya apa rekan-rekan semua, bahwa mungkin kita akan menikmati itu sekarang, tapi kasihanilah penerus kita nanti yang harus membayar di tahun 2029. Semua numpuk di situ tuh sekarang. Bahkan ICL kalau nggak salah sudah tembus 700 karena kemarin kita pinjam. Oh ya, saya lupa, 8 bond, Bu Rosmin, tadi saya tidak sempat sebutkan, gitu ya. Ya, Pak. Ya, maaf loh. Kita kemarin bayar 8 bond, hutang 8 bond kita selama ini adalah 86 miliar. Dan kalau kita tidak melakukan pembayaran, iuran tambahan, rekan-rekan kita yang pensiun, yang sudah pensiun, per Agustus nanti sudah tidak bisa mendapatkan pembayaran. Juga tidak mendapatkan pensiun dari dapat bun. Karena apa yang disebut dengan RKD, rasio kecukupan dana kita hanya di angka 5-8% saja. Seperti itu. Hutangnya kita gede, 86. Hutang PTPN 8 mengenai RKD iuran tambahan kurang lebih saat ini sekitar 130 sampai 140 miliar. Tetapi mereka RKD mereka masih di angka 60%. Seperti itu. Kita RKD-nya 5%, artinya apa? Kalau kita tidak memberikan angsuran yang 86 ini, teman-teman kita per Agustus itu sudah tidak mendapatkan uang pensiun lagi. Nah, terpaksa kemarin kita tambah lagi pinjam ICL 50 ditalangin oleh holding. Karena apa? Mau tidak mau harus kita talangi, kalau tidak kita semua akan mendapatkan peringatan dari OJK. Dan khusus untuk PTPN 2 dan PTPN 14 ya, tentunya kita akan keluar dari keanggotaan kita di Dapenbun. Nah, seperti itu. Semakin membaratkan perusahaan nanti. Nah, ini pun juga semua kita divert ke tahun 2029. Sehingga sejatinya apa? Ya, jangan hanya seperti yang Pak Profesor sampaikan, jangan hanya menggeser waktu. Gitu. Kasihanilah teman-teman kita yang akan meneruskan kita nanti di tahun 2029. Nah, dengan beban yang semakin besar di tahun 2029, ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Sekalipun saya sudah tidak ada di PTPN 14, saya harapkan bahwa
visi saya atau visi kita semua yang sudah tertuang dalam RJPP kita itu bisa dieksekusi, bisa direalisir. RJPP kalau hanya sekedar jadi dokumen dan masuk laci percuma. Ini yang harus kita lakukan RJPP kita. Lalu yang restrukturisasi yang terakhir mengenai restrukturisasi Sugerco, di mana saya sebagai salah satu anggota dari tim untuk pembentukan Sugerco. Ketuanya adalah Pak Dirut langsung, wakil ketuanya adalah Pak Wadirut, dan anggota seluruh direksi PTPN 3 Holding dan direksi anak perusahaan yang mempunyai gula. Nah, sekalipun saya sudah tidak di 14 dan pindah ke 7, karena di 7 juga ada gula, tentunya saya masih anggota, kita masih anggota. Nah, ke depan ini tentunya dengan pembentukan Sugerco, maka ketiga pabrik yang ada itu akan diambil alih oleh Sugerco. Perlu saya sampaikan bahwa yang namanya Sugerco ini adalah anak perusahaan PTPN. Sugerco ini. Sugerco adalah anak perusahaan PTPN yang mana sahamnya dimiliki oleh seluruh PTPN yang mempunyai bisnis gula, mempunyai pabrik gula. Besarnya saham sesuai dengan nilai dari pabrik yang diinbrengkan, seperti itu. Yang mana dari ketiga pabrik kita, ya BCT ini, valuasinya kurang lebih sekitar 1,2 sampai 1,3 triliun, seperti itu. Nah, harapan saya ke depan dalam waktu segera, begitu itu sudah terbentuk, ya, Sugerco sudah terbentuk, share kita di Sugerco ini kita alihkan kepada PTPN 10, supaya outstanding kita dengan PTPN 10 berkurang 1,2 1,3 triliun, sisa 500, sehingga kedepannya kita tidak terlalu memberatkan PTPN 14, seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan, mungkin rekan-rekan ada yang di PGT, PGC, PGB, Bone, perlu saya tegaskan di sini bahwa pembentukan Sugerco tidak akan merugikan pegawai. Saya pastikan itu. Ya, tidak akan merugikan pegawai. Ini menjadi prinsip kita semua di tim bahwa pegawai tidak boleh terdampak. Bahkan bisa jadi harus diuntungkan. Karena nanti kalau PGC ini sudah sebagian sahamnya kita jual kepada investor, ya, yang mana investor ini harus investor yang kuat dan terdiri dari long listnya itu ada investor dari luar, raksasa-raksasa di bidang gula, maupun investor juga di dalam negeri. Sehingga dari mereka diminta untuk melakukan injection di dalam Sugerco, sehingga pabrik-pabrik kita itu bisa beroperasi secara normal. Nah, kalau umpamanya ada injection dari luar, mereka juga pemegang saham, tentunya kita upayakan kalau bisa ya standar gajinya pun juga sudah mengikuti standar gaji perusahaan multinasional, seperti itu. Nah, ini ada bisa jadi keuntungan buat teman-teman yang saat ini ada di pabrik gula. Nah, dengan terbentuknya Sugerco ini, tentunya aset kita pun akan berkurang kurang lebih sekitar 1,2 triliun. Tetapi karena kita bayar untuk harapan saya bisa kita bayar PTPN 10 dari share saham yang kita miliki, tentunya ke depannya perusahaan ini akan lebih sehat. Karena apa? Jumlah hutangnya jauh berkurang, gitu ya, dan asetnya jauh lebih besar, asetnya akan lebih besar dibandingkan dengan total hutang, seperti itu. Nah, tadi saya sudah bicara bagaimana dengan tahun 2029. Tahun 2029 begitu banyak kewajiban kita yang harus kita penuhi. Apakah kita hanya
berjalan seperti sekarang nggak akan bisa. Kalau kita mempertahankan apa yang ada sekarang dan tidak melakukan pengembangan ke depan, nanti tahun 2029 kita masih akan jadi posisi yang sama. Kita tidak akan sanggup untuk membayar seluruh kewajiban. Akhirnya apa? Ngutang lagi, akhirnya terus membelit. Seperti itu. Karena apa? Dengan adanya Sugarco, pertama, tentunya ada penurunan revenue kita. Kurang lebih sekitar 30-35% revenue kita turun. Karena kita hanya mengandalkan dari sisi on farm saja. Bisa nggak on farm kita diperluas? Bisa. Bisa sampai 20.000? Bisa. Karena lahan kita untuk tebu, konsesi kita ada 25.000 lebih. Sehingga kalau kita mau mengembangkan sampai 20.000, masih bisa. Pertanyaannya, pabriknya sanggup tidak untuk menerima BBT itu? Nggak akan match. Sehingga apa? Sehingga untuk tebu, kita hanya akan berkisar di antara 12.500 sampai 14.000 saja maksimal. Tidak akan bisa lebih lagi. Kecuali nanti Sugarco dan investor melakukan upgrading dari kapasitas pabrik tebu kita, dan ini tentunya mereka akan membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Sehingga menurut analisa saya, dalam 3 sampai 5 tahun ke depan kondisi PGC itu masih relatively akan sama, konstan. Tapi akibatnya apa? Revenue kita pun juga akan berkurang kurang lebih sekitar 35%. Nah, apa yang bisa kita harapkan? Tentunya kita harapkan bahwa yang namanya sawit kita bisa berkembang. Lahan sawit kita kurang lebih 51.000. Ya. Yang mana sekarang baru kita tanami kurang lebih 9.000 saja. 4.100 TM. Dan 4.900 adalah TBM. Nah, ini yang harus kita jaga. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Karena kalau kita lihat kondisi bisnis kita di sawit, ingat 80% adalah plasma dan 20% adalah dari inti. Nah, kalau kita masih bertahan dengan kondisi sekarang, niscaya tahun 2029 ya kondisi perusahaan tidak akan berubah, gitu. Saya yakin, hakul yakin. Untuk itu kita harus memperluas yang namanya sawit kita. Dan kalau kita punya RJPP sampai 18.000 20.000 hektar, itu yang harus kita lakukan sehingga nantinya komposisi 80-20, 80 plasma, 20 inti, itu akan berbalik. 80 inti, 20% plasma. Nah, kita lihat sekarang. PTPN 7 yang akan saya masuki. Ya. Dengan adanya peningkatan harga CPO yang luar biasa, bahkan menyentuh 11.200, 11.300, bahkan akan segera dengan adanya kondisi bahwa Malaysia di lockdown sehingga kemungkinan besar harga CPO akan naik lagi. Analisa mengatakan bahwa CPO akan menjadi 12.500. Pertanyaannya sekarang, apakah kita menikmati kenaikan? Yang sekarang kita harga CPO 11.000 kita menikmati tidak? Tidak kita nikmati. Karena apa? 80% dari plasma, which is kalau CPO naik, harga TBS ikut naik. Kita hanya mengambil margin sedikit saja seperti itu. Nah, beda dengan 7 sawitnya 7 ya, ada 35.000 TM. Dan mereka sangat-sangat diuntungkan dengan kenaikan harga. Karena apa? Plasma tidak. TM, kenapa untung? Biayanya tetap sama.
berapapun harga CPO, biaya konstan, relatively konstan. Jadi begitu ada kenaikan harga CPO, mereka menanggung keuntungan yang luar biasa. Saya ingat RKAP kita untuk CPO kurang lebih sekitar 6.750 kalau nggak salah ya Pak Malun, seperti itu. Tetapi kita bisa jual 11.000. Tapi karena porsi kita tadi kecil, ya nggak berdampak buat kita. Nah, PTPN 7 sangat-sangat diuntungkan teman-teman kita yang punya sawit relatif besar di atas 20.000 hektar, itu sangat-sangat diuntungkan dengan kondisi adanya kenaikan harga yang sangat-sangat luar biasa di CPO. Nah, semalam saya browsing dan saya minta laporan dari teman-teman N7. N7 yang selama ini image kita adalah perusahaan rugi. Kaget saya semalam, begitu mendapat laporan, ternyata sampai April mereka sudah membukukan keuntungan kurang lebih sekitar 70 miliar. Dengan catatan belum ada forward sell di gula. Gula masih belum laku. Hanya semata-mata dari kenaikan karet dan CPO, mereka sudah bisa membukukan keuntungan kurang lebih sekitar 70 miliar. Nah, seperti itu. Kita belum bisa menikmati itu. Ini yang saya maksud, bahwa kalau kita berpegang dengan kondisi existing sekarang, tahun 2029 kita akan menenggelamkan perusahaan ini. Nah, seperti itu. Sehingga saya sangat-sangat berharap bahwa sawit kita ini yang sudah kita punya RJPP itu bisa kita realisasi sehingga kita akan mengurangi beban penerus kita nantinya di tahun 2029. Kemudian selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya. Optimalisasi aset. Aset kita luar biasa. Aset kita luar biasa, tapi belum optimal. Dan saya sangat-sangat concern sama daerah di Asera, di Tinanggea dan di Asera, which is di bawahnya mengandung nikel. Manfaatkan betul itu. Ya. Manfaatkan betul optimalisasi aset kita melalui pengembangan di bidang pertambangan. Nah, tapi apa namanya, cepat kerjanya. Satu hal yang saya masih belum puas sampai saya meninggalkan tempat ini adalah speed kita lemah. Speed kita masih rendah. Nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah jauh-jauh. Mohon Sekper, maaf Sekper Pak Jemi. Tadi malam saya iseng buka websitenya PTPN 7. Susunan direksi, sudah nama saya di situ. Coba lihatin buka. Semalam loh. Saya buka semalam kurang lebih sekitar jam 7, websitenya PTPN 7, dan di situ susunan direksi, itu sudah ada saya. Gitu ya. Saya yakin kita belum ngapa-ngapain, saya yakin. Inilah bagaimana kita harus belajar keluar untuk mempercepat seluruh tindakan kita. Contohnya lain lagi yang saya sampaikan. Dari bulan Februari saya sudah minta, itu yang namanya angkutan TBS, coba dibuat, diatur lagi. Karena terjadi disparitas yang sangat-sangat tinggi. Ya, disparitas yang sangat tinggi antara harga TBS per kilometer di Kera dengan angkutan TBS yang ada di Maliri ataupun ada di Luwu. Disparitasnya tinggi sekali. Saya minta itu diadakan dari bulan Februari sampai sekarang belum dilakukan. Bahkan saya simak beberapa hal malu sama Profesor Ambo. Saya minta begini, ada beberapa hal yang diminta Profesor Ambo yang sampai saat ini saya belum bisa penuhi karena belum dapat dari bawah. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita benahi bersama kalau kita mau maju. Nah, seperti itu. Nah, optimalisasi aset saya sudah bicara. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa sejujurnya apa yang sudah kita lakukan sudah sangat-sangat baik. Terima kasih atas
kerjasama atas kerja cerdasnya, kerja luar biasanya dari teman-teman semua selama saya memimpin PTPN 14. Jadi saya semalam waktu mungkin Prof juga ikut, bahwa kita semalam melakukan halal bihalal dengan Pak Menteri, gitu ya. Dan ada 3 poin arahan dari Pak Menteri. Yang pertama adalah apa? Kesetaraan gender, yang mana kita sudah dimulai. Memang dulu-dulu kalau kita lihat di PTPN Group, ya, hampir 90% adalah kaum pria. Jarang sekali yang kaum wanita yang memegang posisi-posisi seperti manajer, kabak, dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah semakin membuka, dan alhamdulillah bahwa kita di PTPN 14 sudah melakukan itu, ya, mengenai kesetaraan gender. Apalagi kalau kita lihat teman-teman milenial saat ini, ya, yang mana kalau dulu komposisinya 90-10, 10 wanita, 90 pria, saat ini anak-anak kita yang milenial saat ini jumlahnya relatif mungkin sudah 40-60. Ya. Saya lihat di angkatan-angkatan terakhir jumlah wanitanya sudah sangat banyak, gitu ya. Ini mudah-mudahan ke depannya mereka pun juga teman-teman milenial diberikan yang wanita diberikan kesempatan untuk menduduki posisi-posisi kunci di PTPN. Ini yang disebut dengan kesetaraan gender. Kemudian yang kedua, Pak Menteri menyampaikan apa yang disebut dengan millennial leadership. Dan alhamdulillah kita sudah mulai juga jauh dari teman-teman yang lain di BUMN yang lain, bahkan jauh dibandingkan dengan PTPN yang lain. Kita lihat sendiri beberapa, ada Gali, kemudian ada siapa sekarang di askanya Asera? Febri Bapak, Febri. Diki. Ada Diki, ada si Perdana di Caming, ada si Ahmad Didi. Awaya. Ahmad Didi di Marwangi. Siapa? Ahmad Didi Marwangin, Chief. Ahmad Didi. Iya, Didi siapapun. Artinya apa? Kita sudah memulai sebelum Pak Menteri melakukan itu. Sebelum Pak Menteri melakukan menginstruksikan tadi malam, gitu ya, supaya kita leadership kita sudah lakukan. Apalagi ditunjang dengan kondisi demografi dari pegawai kita. 19 tahun kita tidak melakukan rekrutmen. Bayangkan, sehingga terjadi disparitas yang sangat tinggi antara kaum milenial yang baru masuk di tahun 2018 dengan kita yang ada saat ini, ya, sebentar lagi 4-5 tahun lagi sudah pada pensiun, tetapi yang di bawah selisihnya jauh. Nah, saya berbahagia sekali bahwa kita tanpa disuruh sudah berani melakukan itu, apa yang disebut dengan millennial leadership. Saya mau suatu saat teman-teman N14, siapapun yang menggantikan saya, itu bisa mempromot atau bisa menyampaikan ke Kementerian BUMN bahwa kita sudah mulai sebelum diperintahkan semalam oleh Pak Menteri. Ya Pak Prof, begitu kan Pak Prof? Ya. Nah, itu. Jadi kita sudah mulai, kita berani melakukan itu. Dan saya mau bahwa teman-teman milenial, ayo tunjukkan. Ayo kalian bisa. Gitu ya. Kalian bisa membawa perubahan buat perusahaan ini. Itu yang saya mau. Yang terakhir adalah mengenai yang semalam disampaikan oleh Pak Menteri adalah apa yang disebut dengan upgrading knowledge, yaitu melalui pemberian scholarship kepada pegawai. Alhamdulillah saya adalah salah satu orang yang beruntung yang di tahun 91 sudah mendapatkan scholarship dari BUMN. Nah, saya sudah sampaikan kepada teman-teman SDM, kepada Gali, kok saya mau setahun ini kita bisa mengirim kurang lebih sekitar 20 untuk mengambil S2, terutama dari kalangan milenial. Begitu. Saya sudah sampaikan berkali-kali kan ke teman-teman SDM, saya mau. Itu anak-anak. Ya.
lagi-lagi bahwa secanggih apapun suatu sistem, secanggih apapun suatu teknologi, semuanya itu adalah depends on the man behind the gun. Artinya tergantung kepada SDM-nya. Itu seperti itu. Nah, last but not least, karena ini hanya visi saya ke depan gitu ya. Saya mohon maaf sekali mengambil waktu yang begitu banyak, Pak Profesor. Tapi itu adalah angan-angan atau visi saya bagaimana membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Last but not least, tolong yang namanya akhlak. Akhlak. Salah satu poin Pak Menteri tadi malam adalah kita selaku pimpinan akan zolim kalau kita pertama tidak melakukan pembinaan kepada pegawai kita yang melakukan kesalahan. Ya, berulang kali Pak Menteri sampaikan seperti itu. Tapi juga kita zolim kalau kita tidak mempromosikan orang-orang yang berprestasi di perusahaan kita. Begitu. Kenapa seluruh anggota direksi Kimia Farma Diagnostik dicopot? Sudah jelas-jelas ada kasus di Kuala Namu. Tapi direksinya tidak melakukan apapun juga. Direksinya tidak melakukan, apakah mereka diberikan surat peringatan kah, dicopotkah dan lain sebagainya. Direksinya sama sekali tidak melakukan. Marah besar Pak Menteri. Saya tahu persis kejadiannya. Bagaimana Pak Menteri marah. Karena sahabat saya ada di Kimia Farma, orang Kimia Farma semua. Kebetulan mantan Dirkomnya PTPN 8 yang saya gantikan. Sekarang di Kimia Farma. Seperti itu. Jadi dia cerita sama saya tanya, kenapa mereka dicopot? Iya Pak Rian. Ya, mereka dicopot karena mereka tidak mencopot orang yang bersalah. Apalagi ini berdampak begitu besar terhadap masyarakat. 30.000 sampel dipalsukan. Dan tragisnya ada salah satu teman saya, sahabat saya dulu, waktu zaman saya kuliah, pulang dari Medan kena COVID dan meninggal. Keluarga semua sampaikan, ayo kita tuntut Kimia Farma. Karena itu. Nah, zolim itu ada dua. Zolim kalau kita tidak melakukan pembinaan terhadap karyawan kita yang tidak menjalankan prosedur, dan juga kita zolim kalau tidak mempromosikan karyawan kita yang berprestasi. Untuk itu, saya wanti-wanti terakhir kalinya di sini, tolong jaga akhlak, tolong jaga akhlak sebagai core values dari BUMN. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, sekalipun juga saya sudah di PTPN 7, hati saya masih ada di sini. Ya, anytime kita bisa berkomunikasi seperti saat ini daring begitu mudahnya. Manfaatkanlah itu untuk kita share. Saya akan kirim teman-teman saya di 7 untuk belajar di pabrik gula, gitu ya. Di sini saya akan kirim, gitu ya. Dan saya pun juga dengan senang hati akan menerima teman-teman 14 kalau mau belajar karet, mau belajar sawit, termasuk belajar teh. Walaupun teh di sini tidak ada, kalau mau belajar teh ada di 4, di 7. Karena 7 itu lengkap. Ada teh, ada sawit, ada karet, ada tebu. Seperti itu. Dan jumlahnya cukup luas. Ya, seperti itu. Silakan kita sebagai suatu keluarga besar, ya, sama kita membangun PTPN Group. Saya bahagia sekali tadi saya makan pagi di Coto. Dan apa namanya? Saya tidak harapkan ternyata ada Pak Sahrul di situ. Pak Sahrul sampaikan bahwa kita siap untuk pilih tanggal 25. Dan yang sangat luar biasa, saya apresiasi benar kepada Pak Andika dan Bu Yayu dari PGT yang bekerja keras ya dengan segala keterbatasan yang ada
bisa melakukan giling 1 bulan lebih awal dibandingkan dengan tahun lalu di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Dan saya dengar bahwa dilakukan suatu penghematan biaya yang sangat luar biasa. Contohnya umpamanya ada satu stasiun yang seharusnya biasanya dikerjakan oleh 9 orang, sekarang hanya 2 orang, sisanya cross utilization. Itu yang saya mau. Bagaimana kita semua dari waktu ke waktu melakukan perbaikan. Kalau istilahnya Pak Profesor, re-engineering sosial adalah yang terpenting sebelum re-engineering teknik. Nah, seperti itu. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf kalau selama saya memimpin PTPN 14 ini banyak hal yang kekurangan saya, khilaf saya. Tapi dalam hati saya nothing personal, gitu ya. Itu semata-mata semua saya lakukan demi perusahaan yang kita cintai ini. Ya. Mudah-mudahan saya harapkan betul bahwa teman-teman tahun ini merupakan tahun kebangkitan kita semua. Amin. Tahun buat PTPN 14, ya. Dan tanda-tanda itu ada, potensi itu ada. Tergantung kita bisa memanfaatkan tidak situasi seperti ini, bisa memanfaatkan tidak kondisi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Insyaallah. Insyaallah. Rekan semua, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rianto atas sambutan dan arahannya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi PTPN 14 ke depan. Selanjutnya sambutan dari Ketua SPBUN PTPN 14 kepada Bapak Andi. Dari siapa? Dipersilakan. Saya lagi ada acara. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam. Yang kami hormati Bapak Komisaris Utama, Pak Komisaris Independen, Bapak Direktur, Bapak SEV, Senior Executive Vice President, Kan jam 1 kan? 14, Bapak-bapak pejabat Kabak dan saya lagi Kandir ABOD 2 PTPN 14, Bapak pengurus P3RI PTPN 14 yang sempat hadir, Ibu Pimpinan Dapenbun PTPN 14 serta rekan-rekan pengurus Serikat Pekerja baik di pusat maupun di unit usaha, karyawan-karyawati selaku anggota yang kami banggakan. Tentunya yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, kami juga selaku Ketua Umum Serikat Pekerja tidak lupa menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Bapak yang kami hormati, Bapak Komisaris, Bapak Direktur serta Bapak yang lain, sebagai pengurus Serikat Pekerja tentunya ada amanah dari undang-undang dan tentunya yang tertuang dalam PKB tentang bagaimana mewujudkan kemitraan yang harmonis di perusahaan kita yang kita cinta ini. Kami masih terus mengingat pesan Bapak Komut beberapa tahun yang lalu, bagaimana terus memberikan pemahaman kepada pengurus untuk menghidupkan LKS Bipartit yang juga merupakan amanah undang-undang dan peraturan Menteri Tenaga Kerja, karena itu merupakan jalan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di lingkungan kerja kita. Karena pesan Bapak Komut, kondusif saja belum tentu berhasil, apalagi tidak kondusif. Nah, ini menjadi PR semua, kita bersama bagaimana membangun komunikasi yang baik, sehingga terwujud kemitraan yang harmonis sesuai dengan amanah undang-undang. Beberapa PR masih ada, dan tentunya kami berterima kasih atas kemitraan yang sudah dibangun selama ini, termasuk mandatori pemerintah yang terakhir 2021 yang akan kami komunikasikan lebih lanjut dengan direktur yang baru. Tentunya masih ada beberapa PR. Penataan SDM 5 kali rekrut eksternal, alhamdulillah sudah terlaksana dan tentunya
komunikasi kami dengan Bapak Saya Business Support untuk bisa melaksanakan rekrutmen internal yang memang juga sudah dilaksanakan beberapa PTPN lain, yang juga sudah kami diskusikan langsung dengan Bapak Direktur, Bapak Rian Senin lalu di ruangan beliau berdua, untuk keseimbangan pelaksanaan rekrutmen dan amanat PKB yang menjadi kesepakatan atau komitmen kita bersama. Dan itu tentunya akan membuat motivasi buat kita semua, dan tentunya dengan membangun motivasi yang baik di lingkungan perusahaan, tentunya akan memberikan semangat-semangat yang baru dalam membangun perusahaan ini. Banyak hal yang sudah terlaksana walaupun waktu ini singkat. Bapak Direktur sudah melakukan pelaksanaan Ewaco Thinking, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Launching Golata, alhamdulillah. Launching Matcha, Bulletin, alhamdulillah. E-Office, banyak yang sudah ditorehkan dan tentunya menjadi legasi buat Bapak dan semoga menjadi amal jariah. Dan tentunya yang di depan, di sebelah kita, di pinggir jalan, ada renovasi beberapa gedung kantor redaksi, insya Allah akan menjadi legasi juga buat Bapak. Tentunya akan mungkin diresmikan oleh direktur yang baru. Pesan Bapak pada saat sharing session dengan Serikat Pekerja beberapa bulan lalu bersama milenial tentang optimalisasi aset. Sebagaimana peta aset kita, PTPN 14, khususnya di Sulawesi Tenggara, yang kemarin Bapak juga sempat tampilkan petanya di ruang Bapak, waktu bersama Pak Komod dan Pak CPS. Potensi yang luar biasa tambang nikel yang ada di Sulawesi Tenggara, itu mengingatkan kami sebagai pengurus Serikat Pekerja dengan beberapa kabak yang sekarang ada, saat silaturahmi dengan Bapak Deputi Agro, Pak Simua Tupang, tahun 2002 di ruangan beliau. PTPN 14 ini adalah raksasa tidur. Lahan HGU PG termasuk yang terbesar, lahan dan aset non produktif masih cukup banyak. Ya, semoga dengan yang sering Bapak sebut semangat Ewaco, akan betul-betul Ewaco bangkit. Dan alhamdulillah hari ini hari kebangkitan nasional 20 Mei. Jadi insya Allah tanda-tanda alam untuk kebaikan kita itu ada. Dan alhamdulillah juga Pak Doni masuk ke holding sebagai direktur umum, yang tentunya akan memberikan kita kemudahan untuk mewujudkannya, terutama di Awaya yang kami juga kemarin WA beliau, mudah-mudahan bisa disegerakan, karena Awaya ini termasuk yang cukup lama kita urus HGO-nya, dan alhamdulillah sudah terbit. Itu berkat kerjasama semua, manajemen dan Serikat Pekerja. Membangun komunikasi itu tentunya yang pesan Bapak sering ulang-ulangi, kolaborasi dalam hal ini, kalau bahasa Bugis mengatakan sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat, dan tentunya ini menjadi modal kita untuk semua membangun komunikasi yang baik. Pesan dari Bapak Rian, kolaborasi, jaga kekompakan. Dan hikmah pandemi ini justru komunikasi akan lebih mudah, karena kita akan dengan PTPN yang tersebar, kita dimudahkan Allah untuk berkomunikasi yang dipaksakan melalui media Zoom, Google. Kayaknya Pak Wardi disconnected. Dan lain-lainnya. Dan pesan, terima kasih Bapak diingatkan. Menurut kami, punishment itu juga adalah bagian dari rasa sayang kita kepada karyawan. Kewajiban kita mengingatkan, saling mengingatkan, agar kita tetap berada pada jalan yang benar. Suaranya enggak kedengaran. Putus-putus, hilang malah mungkin. Pak Wardi. Disconnected. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Izin kami lanjut, Cip. Ya, silakan. Pesan Cip yang barusan juga Cip ingatkan kembali bagaimana speed, ya tentunya kami mohon maaf juga semua, tentunya kita ini menjadi pesan yang harus kita bangun tentang kecepatan, tentunya tidak meninggalkan akurasi.
dan semoga ke depan dapat dibangun sistem yang memudahkan kita untuk bisa mempercepat kegiatan-kegiatan kita, baik secara administrasi, tentunya yang lebih penting adalah operasional di lapangan. Dan juga tentunya yang tidak pernah kami lupakan adalah pesan yang berulang-ulang sampaikan, bangun kekompakan, bangun kolaborasi. Harapan kami tentunya yang baik di PTPN 7, mudah-mudahan nanti bisa di-share Chief juga, yang terima kasih sudah di-welcome-kan untuk bisa kami ke sana. Tentunya kita sebagai PTPN Group saling membantu dan membangun. Dan sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja yang sudah hampir 2 periode ini, tentunya ada dinamika, kami bermitra pada manajemen dalam hal ini Direksi PTPN 14, Direksi sebelumnya Pak Budi Dayat, Pak Doni, almarhum Pak dan terakhir dengan Chief, dan insya Allah dengan Pak Direktur yang baru, Pak Sohendri. Alhamdulillah berprogres dengan baik, dan terima kasih Chief. Terima kasih komunikasi. Memang ini PR buat kita, membangun pemerintahan harmonis yang memang merupakan amanah dari undang-undang. Dan ketaatan kita pada pedoman yang ada, PKB atau SOP, terutama aturan atau pedoman agama masing-masing. Dan bersama-sama kita ikhtiar mencapai KPI masing-masing. Aku yakin, paling lama 3 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan PTPN 14 ini menjadi perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Pesan legasi yang masih tinggalkan legasi karena memang bukan saja dipertanggungjawabkan itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, petunjuk, dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih karena memang waktunya cukup terbatas. Terima kasih kesempatan diberikan. Kami ucapkan terima kasih Chief, doa terbaik. Jazakallahu khair. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua IKBI kepada Ibu Hermi Indrianto, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat semua. Yang terhormat Bapak Pembina IKBI PTPN 14, yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan Komisaris PTPN 14, Bapak-Bapak SIVP PTPN 14, kemudian yang saya sayangi, saya cintai Ibu-Ibu Wakil Ketua IKBI PTPN 14, Ibu Edi Fisher, Ibu Riri Dipo, dan Ibu Ketua IKBI Unit PTPN 14, pengurus dan anggota, baik itu di kantor direksi maupun di unit-unit PTPN 14. Dan Bapak Ibu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menghadiri acara ini. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu-Ibu Wakil Ketua, Ibu-Ibu Ketua Unit IKBI PTPN 14, Ibu-Ibu semua anggota ya, pengurus dan anggota atas kerjasamanya, atas kekompakan, atas supportnya, atas untuk kegiatan ya, kegiatan IKBI selama ini dijalankan penuh semangat, itu ikut berpartisipasi. Saya terharu meskipun dengan segala keterbatasan, apalagi dalam kondisi saat ini pandemi COVID, sehingga semua kegiatan dilakukan dengan melalui media Zoom, ya, Zoom meeting. Tapi saya lihat ibu-ibu penuh semangat ikut berpartisipasi. Apa yang kita laksanakan, kita adakan semua kegiatan ibu-ibu di seluruh
unit-unit ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak, meskipun banyak kendala ya, kendala karena kita ketahui jaringan, khususnya kendala jaringan, karena kita ketahui bahwa di PTPN ini lokasinya berjauhan ya, bahkan ada yang sampai beda pulau seperti itu. Tapi terima kasih ibu-ibu semuanya atas supportnya selama ini terhadap semua kegiatan yang diadakan. Saya sih berharap semoga apa yang sudah berjalan dengan baik, apa-apa kegiatan yang sudah bermanfaat, seperti berbagi kepada sesama, kemudian baik itu kegiatan yang dilakukan oleh unit selama ini tetap dilaksanakan ya. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mohon maaf atas banyak kekurangan yang selaku Ketua IKBI, mungkin banyak kekurangan yang saya lakukan, ada tutur kata perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga harapan saya sih tali silaturahim tetap berjalan meskipun kita tidak satu unit lagi, karena sebenarnya masih dalam lingkup keluarga besar PTPN Group ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tak lupa pada kesempatan hari ini izinkan saya juga mengucapkan masih dalam suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu tetap semangat, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kemudahan untuk mendampingi suami berkarya, memberikan karya yang terbaik untuk perusahaan yang kita cintai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua IKBI, Ibu Hermin Rianto atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya ucapan terima kasih dari perwakilan IKBI PTPN 14 yang akan disampaikan oleh Ibu Riri Ahmad Diponegoro. Kepada Ibu Riri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Komisaris IKBI, Komisaris PTPN 14, Bapak Direktur, Bapak SVP, Bapak-bapak dan ibu-ibu, karyawan-karyawati PTPN 14, serta Ibu Ketua IKBI, Ibu Hermin, Ibu Wakil Ketua, Ibu Edi, dan ibu-ibu anggota IKBI yang hadir pada pagi ini. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Maaf sebelumnya Bu, ini keadaannya agak-agak darurat karena saya ditodong juga nih dari tiba-tiba. Pagi ini kebetulan saya sama anak-anak lagi mau swab PCR, rutin aja Bu, karena Bapak kemarin baru ke Medan, Bapak pulang, jadi kita sama-sama jaga aja. Jadi ini lagi sambil antri gitu. Insya Allah sehat-sehat semua Bu. Amin, amin. Pertama-tama saya dapat kabar kemarin tuh dari Pak Dipo bahwasanya Bu Hermin mutasi ke PTPN 7. Terus terang ya kita baru sebentar ya Bu ya ketemu fisik juga cuma beberapa kali, bahkan untuk ketemu dengan pengurus IKBI semua belum pernah gitu. Cuman dengan secara online kita terus tetap continue ada pertemuan dan alhamdulillah ada hasil yang dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi salah satunya kenang-kenangan dari Bu Hermin tuh ini seragam yang kita pakai ini. Jadi ini digagas waktu masa Bu Doni. Nah, jadi dijadikan masa Bu Hermin. Jadi kita udah pakai seragam IKBI ini Bu, yang saya pakai hari ini. Ini zaman Bu Hermin ya. Jadi sebelumnya saya mewakili teman-teman juga mohon maaf selama ini mungkin ada tindakan salah silap gitu ya dalam berorganisasi.
Juga saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan, terutama dalam segi manajemen waktu, yang dimana dengan kesibukan Ibu di luar bisa tetap menyisihkan sebagai waktu yang untuk organisasi ini yang memang kita harus concern dan memberikan perhatian juga di sini gitu. Terima kasih sekali lagi Ibu atas yang telah diberikan kami selama ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu tinggalkan tetap akan kami teruskan dan akan kami perbaikan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riri atas sambutan dan pesan-pesannya. Selanjutnya arahan dari Bapak Komisaris Utama PTPN 14 kepada Profesor Ambo Ala, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Direktur, Pak Rian, Pak Komisaris, Pak Prono, Pak Chef, Pak Edi, Pak Dipo yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Ibu Ketua IKBI, Ibu Hermin Rianto, Ibu Riri Diponegoro, Bu Edi, ibu-ibu sekalian, anggota IKBI yang saya hormati, kepala bagian, manajer, dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini yang sama saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita bertemu walaupun dalam suasana seperti ini. Dan karena ini masih suasana Lebaran, saya secara pribadi, keluarga menyampaikan selamat Hari Raya, takabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. 11 bulan bersama Pak Rianto. Itu terasa memang pendek. Apalagi dalam suasana seperti ini, saya menjadi relatif kurang. Tetapi semua interaksi yang terjadi, yang harusnya terjadi, itu berlangsung dengan baik, walaupun banyak melalui Zoom seperti ini. Apa yang kita lihat selama 11 bulan? Saya ingin menyampaikan teman-teman masih 11 bulan. Semua orang bisa jadi direktur, tapi tidak semua orang bisa pimpin. Siapapun kita di sini bisa jadi orang, bisa memimpin. Saya memang biasa diskusi langsung, biasa apa dengan Pak Rian, tapi juga saya mengikuti dari belakang. Saya menemukan banyak tanda-tanda dan pembelajaran kepemimpinan yang harus legacy, yang ditinggalkan beliau, yang harus menjadi pembelajaran bagi adik-adik yang ingin jadi pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu pengaruh. Pak Rian sudah menunjukkan pengaruh. Pengaruh yang bisa membawa kita melakukan perubahan. Perubahan pada diri sendiri dan perubahan pada lingkungan, perubahan pada perusahaan.
yang diawali dengan informasi. Kita lihat sistem informasi kita, data kita tiap hari, ada macam komunikasi kita. Itu dibalik, itu adalah pengaruh. Dia menunjukkan pengaruh ya pada kita. Itu pertama. Yang kedua, tanda-tanda kepemimpinan yang diajarkan langsung atau tidak. Ya. Pemimpin itu harus dekat dengan orang yang dipimpin. Tapi dekat dengan hanya satu tujuan. Memotivasi. Ya. Kalau kita berjalan jauh dari massa, maka kita bisa dianggap bukan bagian dari komunitas itu. Apakah kita terlalu jauh di depan? Kita eksklusif. Pak Rian di mata saya inklusif. Dia bagian dari komunitas yang dipimpinnya. Itu kepemimpinan. Saya juga melihat pemimpin itu di depan. Kalau ada pemimpin mengatakan saya akan dorong, bukan pemimpin. Pemimpin bukan di belakang mendorong. Pemimpin itu di depan. Dan diikuti dari belakang oleh orang yang dipimpinnya. Ini kita lihat. Beliau ada di mana-mana. Saya kaget juga dalam waktu begini, kondisi seperti ini, hampir semua unit sudah dilakukan. Bahkan saya lebih kaget lagi, saya pikir Pak Rian ada lebaran di Surabaya dengan ibu, dengan keluarga, ada di Boni. Saya bilang, kok Pak Rian ada di Boni? Dia bilang daripada di rumah rasanya capek. Ya. Dia di depan memberikan contoh dan diikuti. Saya juga mempelajari dan melihat pembelajaran yang sah oleh beliau. Pemimpin itu memberi rasa aman. Boleh kita katakan pemimpin harus berani menghukum. Iya. Tapi intinya adalah pemimpin harus memberi rasa aman. Artinya apa? Harus tegar memaafkan orang yang salah. Harus pintar mengoreksi kesalahan. Harus pintar belajar dari kesalahan. Harus kuat mengoreksi kesalahan. Saya tahu 11 bulan Pak Rian pasti menemukan kesalahan yang mungkin besar. Tapi dia memberi rasa aman. Itu adalah pemimpin. Dan yang paling penting adalah pemimpin bukan sekadar pemimpi. Memang visioner penting. Tapi yang lebih penting adalah merealisasi visi. Pak Rian sudah bercerita panjang tadi. Itu adalah jalan konkret, terukur, merealisasi visi kita. Menjadi perusahaan bisnis yang sehat. Itulah kunci. Beliau sudah paham. Beliau sudah melakukan. Beliau sudah mengajarkan kita melakukan. Jadi, saya ingin mengatakan, 11 bulan, banyak pembelajaran yang diberikan. Kalau Anda mau jadi pemimpin, belajar. Ya. Kalau mau jadi orang yang diikuti, belajar. Itu pertama. Apa hasil yang kita peroleh 11 bulan? Saya juga mengapresiasi. Saya bukan suka berbahasa basi, menyenangkan orang, bukan. Tapi saya lebih suka mengatakan apa sebenarnya yang saya lihat, yang saya
temukan, yang saya amati dalam perjalanan ini. Yang pertama, saya sering mengatakan saya apresiasi ya langkah yang dilakukan oleh Pak Rian dalam lobby. Apakah itu restrukturisasi perusahaan, terutama utang? Apakah itu untuk menyatukan ya atau untuk menggalang aktor-aktor pembangunan? Karena kita tidak bisa besar tanpa menggalang aktor. Aktor itu pemerintah, aktor itu profesional, aktor itu academician, aktor itu researchers. Ya, saya dengan waktunya yang singkat, saya ikuti, ada ketemu Gubernur Sulawesi Utara, ada ketemu dengan Kejati, Nur, mungkin itu. Jadi itu pertama. Yang kedua, saya sejalan pikiran beliau bahwa manusia itu penting. Nah, saya beberapa kali ngobrol menyampaikan apa yang saya pikirkan, beliau menunjukkan tidak ada bedanya. Ya, bahwa memang saya sering sebut social engineering, rekayasa sosial, itu tidak kalah penting daripada technical engineering. Tapi terakhir kita selalu bicara bahwa kita perlu melakukan perbaikan, melakukan upaya agar social capital digunakan. Dan tadi kemarin Pak Menteri mengatakan dia sudah bentuk tim social capital, human capital. Dia bentuk tim khusus. Kita sudah bicarakan. Dan saya sudah pernah juga menyampaikan sebelum, kunci sukses adalah orang yang bisa mengenali dan memanfaatkan social capital. Dan social capital itu saya katakan cuma 5. Yang pertama adalah natural talent, bakat alam. Kalau kita tidak kenal bakat alam kita, tidak mungkin kita masing. Kalau pemimpin tidak mengenal bakat-bakat masing-masing, maka dia tidak bisa menggunakan orang itu secara maksimal. Natural talent. Yang kedua, kita punya social capital adalah intelijensi. Memang itu dua-duanya menurun. Artinya pemimpin mengenal dan kita menunjukkan bahwa saya punya intelijensi. Dengan kemampuan berkreasi, berinisiatif, berinovasi, dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa kita tidak zero intelligence, tidak eki jongkok. Dan yang ketiga adalah knowledge. Ilmu itu ketiga. Ya, saya bicara beliau banyak menyinggung bagaimana, tadi juga barusan, bagaimana kita mengupgrade knowledge. Memang itu modal sosial. Dan yang sering dilakukan oleh beliau adalah menggerakkan modal sosial keempat, yaitu kerja keras. Itu modal sosial. Biar intelijensinya bagaimana, biar bagaimana. Kalau tidak kerja keras tidak mungkin. Charles mengatakan begini, hanya 2 orang yang gagal. Orang selalu bekerja tidak pernah berpikir, dan orang selalu berpikir tidak pernah bekerja. Dan yang terakhir adalah doa. Nah, itu sudah sering dilakukan. Dan yang menarik lagi apa yang dilakukan oleh beliau, menurut saya inilah tugas pemimpin juga. Bagaimana mengenali dan mengeksploitasi peluang.
Saya kemarin berdiskusi dengan beliau. Beliau menunjukkan kepada saya dan juga sebelum-sebelumnya ada peluang yang kita punya, peluang emas, mutiara. Itulah nikel. That's a probability. Bahkan beliau katakan ini bisa membayar bukan utang 14 tapi utang holding. Mengenali peluang itu tidak mudah. Jadi ini pembelajaran legacy yang ditunjukkan oleh Pak Rian dan diajarkan oleh beliau. Kalau mau mengenang Pak Rian tidak perlu menelpon, tidak perlu mengunjungi, tapi aktualisasikan apa yang diajarkan, apa yang ditunjukkan selama beliau ada memimpin Anda semua. Itulah pemimpin. Lebih penting daripada seorang direktur. Direktur hanya jabatan. Pemimpin itu legacy. Diwariskan. Ini sangat penting. Apa yang kita bicarakan selama ini sebetulnya adalah inti daripada apa yang diinginkan oleh menteri. Menteri itu kembali setelah dulu kita bicara 6 program, sekarang dia fokus pada 3. Pada 3. Betul, kita sudah jalan. Dengan cara kita, ternyata cara kita tidak salah. Apa yang pertama? Menteri mengatakan sistem human resources. Dari sistem human resources itu beliau menekankan upgrade knowledge. Beliau menekankan gender. Beliau menekankan milenial. Tapi tolong gender, tolong milenial jangan cengeng. Jangan hanya mau dikasih porsi, dikasih persentase, dikasih ini. Tapi yang kita maksudkan adalah bahwa gender, bahwa milenial itu bisa lebih baik dari yang lain. Bukan sekadar memasang dan memenuhi persentase. Tunjukkan, saya sering, maaf ya, itulah saya karena kebetulan saya dalam sejarah hidup saya terlalu lama jadi guru. Ketemu milenial yang salah, saya pasti marahi. Itu penting. Jangan tidak tahu belajar dari kesalahan. Itu yang kedua ditekankan betul. Perbaikan bisnis model. Ini sudah dilakukan dengan banyak sekali oleh Pak Rian, ditanamkan fondasinya untuk memperbaiki bisnis model kita. Bisnis model kita itu, bisnis model yang dimaksud, hakikatnya hanya 2. 2 targetnya. Bagaimana bisnis kita punya daya saing yang kuat. Dan bagaimana bisnis kita sustainable. Berkelanjutan itu. Tadi Pak Rian bicara, saya memang pernah bilang, kita jangan hanya alihkan persoalan kepada pelanjut kita 2019. Siapapun nanti menjadi pemimpin dan pelanjut 14, saya bayangkan target kita harus 20.000 hektar sawit. 20 hektar sawit sendiri. 20 ton produksinya. Artinya 80.000 ton harus bisa kita hasilkan. 2030. Gula kita jangan tanggung-tanggung. 150.000 ton.
150.000 ton. Masa tidak bisa? Teknologi sudah berkembang, teknologi maju. Sudah ada orang yang bisa menghasilkan 150 ton tebu dengan triple row. Bukan cerita rendemen 10%, Takalar pernah 13%. Itu target kita. Kalau itu tercapai 2030, tidak ada masalah. Jadi tanpa target is nothing. Pak Rian punya jalan, punya step, tangga sudah dimulai dibangun, anak tangga di bagian bawah. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Tadi beliau menyebut, saya hanya mau 9.000. Ya. Nanti pada tanggal 2019 itu tua. Ya. Tambah berat. Tapi kalau bisa dicapai itu baru kita meninggalkan legacy yang baik. Ya, jadi itu dua itu. Bagaimana kita berdaya saing, bagaimana kita sustain, ya, berkelanjutan, sustainable. Itu tekanan kita sudah pikirkan. Bahkan bukan dipikirkan. Ya. Varian sudah meletakkan fondasi dasar tangganya. Lanjutkan. Nah, yang terakhir beliau tekankan adalah public service obligation. Kita memang tidak punya CSR. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi sesuatu yang berguna pada masyarakat. Ya, bukan berarti tidak bisa. Masyarakat bukan hanya butuh duit. Masyarakat bukan hanya butuh makan. Masyarakat bukan hanya butuh apa materi. Nilai-nilai kita itu adalah nilai yang harus tertanam dan acceptable bagi masyarakat. Karena kita adalah bagian dari masyarakat itu. Inilah yang menurut saya pembelajaran. Terima kasih Pak Rian. You are a really leader. Dan saya percaya itu. Dan saya juga di satu sisi sama, ya, di satu sisi memang kita sebetulnya butuh orang-orang tertib rapat terus, ya. Tetapi ya memang ada banyak rahasia Tuhan, ya. Rezeki, ajal, jodoh, itu bukan urusan kita, ya. Tetapi di sisi yang lain, kita 14 harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena orang yang memimpin kita, atau pemimpin kita, saya tidak sebut direktur, pemimpin kita, itu dihargai oleh pemegang saham. Artinya apa? 14 dihargai. Bukan hanya Pak Rian dihargai. Kalau Pak Rian dianggap tidak berharga di 14, dia tidak mungkin dipromosi. Begitu juga Pak Doni kemarin. Jadi saya sebagai bagian dari 14, bangga juga bahwa berarti dianggap ada yang baik di 14. Ya, ada yang baik di 14. Ya, karena memang leader penting, tetapi leader tidak bisa hidup, tidak bisa eksis tanpa diikuti oleh komunitasnya. Jadi kita juga bagian yang turut mendorong Pak Rian untuk mendapat tantangan
yang jauh lebih besar daripada yang di sini. Jadi saya di sisi itu mengucapkan selamat Pak Rian, dan saya bisa berdoa semoga Bapak bisa sukses, kesuksesan Bapak ke sana tidak lepas sebagai dari 14 sebagai satu anak tangga yang pernah Bapak lewati untuk terus ke sana. Jadi kita dengan ikhlas ya, dengan melepas Pak Rian dengan harapan saya bahwa Bapak tidak pergi sia-sia dan tidak sia-sia berada di 14 selama 11 bulan ya, karena ada pembelajaran yang Bapak simpan, dan ke sana kita doakan semoga Bapak tetap sehat ya, dengan keluarga bisa mengemban tugas yang jauh lebih berat di sana, dan saya percaya betul bahwa Bapak bisa. Terakhir selalu saya ingatkan terutama pada generasi muda ini, ingat ya, if you only have a hammer as tool, you may see all the problems with lightning. Kalau Anda hanya punya palu, alat, maka semua persoalan Anda lihat seperti paku. Jadi kita itu harus punya buka wawasan, buka ini. Ya, Anda sudah ditunjukkan banyak. Ya, siapa yang belajar maka dia calon pemimpin, siapa yang tidak belajar maka dia calon beban. Saya pernah tulis di Maca itu, ya, jangan jadi beban perusahaan yang selalu menjengkelkan saja pimpinan, tapi jadilah aset yang berharga, ya, yang bisa kita perlukan, yang bisa menolong untuk mengangkat 14. Saya kira itu secara pribadi Pak Rian. Saya juga berkomunikasi dengan nyaman secara pribadi Pak Rian. Jadi beliau ini bukan sekadar pemimpin, tapi juga adalah pribadi yang hangat. Ya, saya bisa bercanda dengan beliau, baik di telepon maupun di ini. Karena saya itu Pak, kalau tidak bercanda pusing juga. Rasa-rasanya ada yang kurang gitu ya. Jadi karena ini juga penting, personality, secara personal ternyata Pak Rian itu hangat secara pribadi, nyaman komunikasi secara pribadi ya saya ini ya. Tapi tadi sudah beliau katakan it's nothing personal gitu. Ya bagi saya ada juga personal, tapi tidak ada yang jelek gitu ya, karena kita tidak menyimpan yang jelek. Pak Rian dari Takalar, sering ke Takalar. Di Takalar itu ada warung sebelah kanan. Yang punya warung itu namanya Haji Kanan, Pak Rian. Jual ayam goreng. Di sebelah kanan pintunya tertulis, kalau Anda puas, beritahu teman. Kalau Anda tidak puas, beritahu Haji Kanan. Ya, jadi Bapak kalau ada yang puas di sini beritahulah di 17 bahwa saya puas senang berinteraksi dengan Amwala, senang berinteraksi, tapi kalau Bapak tidak puas, tidak usah dibawa ke N7, simpan saja di sini, buang saja sebelum ke Surabaya besok. Dan tidak membuat Bapak puas di N17. Kita akan jadi sahabat sejati. Ya, sahabat sejati itu kalau kita ketemu, kita saling mengkritik. Tapi kalau kita kepada orang lain, kita saling memuji. Bukan dibalik. Saya datang ke Pak Rian, hebat Pak Rian. Setelah Pak Rian tidak ada, wah, lain ceritanya. Insya Allah kita sahabat sejati. Ya, walaupun nanti hari ini kita sudah tidak dalam satu rumah besar, rumah kecil, tapi kita masih dalam rumah besar. Tapi rumah itu bukan satu-satunya pemersatu kita.
ya setidaknya bahwa kita sudah pernah bersama-sama, pernah berinteraksi, ya mudah-mudahan hubungan itu akan terus berlanjut dengan baik. Saya kira ini, mohon maaf secara pribadi Pak Rian, ya dengan ya ini istri saya juga, saya belum pernah ketemu dengan Ibu secara langsung dengan Ibu Rian, udah pergi gitu ya, tapi ya ini salam istri saya kepada Ibu Hermin, ya, dan insya Allah kita tetap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Amboala atas arahan dan sambutannya untuk Direktur PTPN 14 Pak Rianto dan juga karyawan-karyawati PTPN 14. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Bahar Lalang. Kepada Saudara Bahar Lalang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sempurnanya acara kita pada hari ini, baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga insya Allah apa yang akan kita doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dijabah. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, saat ini kami bersama dalam acara ini dalam rangka bersilaturahim. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tiada terasa masa bakti Bapak Rianto Wisnuardi sebagai pimpinan di perusahaan kami telah berakhir. Allahumma ya Allah, sungguh kami sangat menghormati beliau, kami sangat bangga dengan beliau, kami merasa mendapat bimbingan dari beliau selama beliau mengabdi bersama-sama kami Allah. Oleh karenanya Allah, jadikanlah acara silaturahim dan perpisahan ini sebagai perpisahan secara formal semata. Jadikanlah acara perpisahan ini sebagai perpisahan dalam makna organisatoris semata. Biarkanlah hati kami tetap menyatu dengan beliau ya Allah. Allahumma ya Allah, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau. Langgengkanlah keakraban di antara kami dengan beliau, serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua dengan beliau sebagaimana hubungan kami saat ini yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada beliau Bapak Rianto Wisnuardi beserta keluarganya sebuah anugerah kesehatan, umur yang panjang, kehidupan yang barokah, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah pula kepada kami segenap keluarga besar insan perkebunan, lebih khusus di PTPN 14, anugerah taufik, hidayah, dan kesehatan yang afiat, serta umur panjang, sehingga mampu mengemban amanah, melanjutkan tugas hingga akhir, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hanya Engkau lah yang dapat membalas kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan untuk kami semua ya Allah. Hanya Engkau lah yang berikan pahala buat beliau dan keluarganya ya Allah atas kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan selama berada di PTPN 14. Ya Tuhan kami, ampuni kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Ya Tuhan kami
kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami, karena Engkau lah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, terimalah pengabdian kami, karena Engkau lah yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bahar atas pembacaan doanya yang sangat hikmat. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amin. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan masih dalam kesempatan Idul Fitri, mohon izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Tika. Terima kasih Pak Ya. Iwan. Rian ini Bang. Assalamualaikum Pak Rian. Mohon pamit ya rekan-rekan semua ya. Iya Pak. Pak Rian. Pak sehat Pak Rian. Ya Pak ya. Sehat selalu Pak Rian. Sehat. Ya. Sehat selalu Pak. Mohon izin deh, Bu. Ya, oke ya. Mohon Pak, mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, Bro. Maaf lahir batin. Halo Mas Bro. Iya. Biar selesaikan Bang. Yang spesial. Terima kasih juga Bapak karyawan-karyawati PTPN 14 yang sudah mengikuti acara ini dengan baik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.